Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meidi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan seru-seruan bahas price action Bitcoin, terutama di time frame harian dan forwardly. Dan tentunya selain itu nanti Uang Receh juga akan punya sedikit pandangan tentang FOMC meeting di sekitaran tanggal 3 Mei tahun 2023. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas dua hal ini dan saling dikait-kaitkan, yuk simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, Uang Receh punya sedikit info tentang anggota VIP teman-teman, yaitu Bybit sedang membuka anggota VIP. Nah, pasti buat kalian nih, Uang Receh jelasin singkat ya. Untuk VIP sama reguler bedanya apa dan kenapa di Bybit bukan di exchanger lain. Nah, kita akan bahas dulu bedanya VIP dengan reguler. Pertama dari fee teman-teman. Kalian yang mungkin bertransaksi dengan nominal yang kecil, fee tidak akan begitu terasa. Tapi beda dengan kalian yang hedge fund atau kalian yang punya dana besar di cryptocurrency teman-teman. Tentunya VIP adalah menjadi salah satu jalan yang cukup bisa mereduce fee kalian, baik kalian itu melakukan di pasar spot, derivatif, atau perdagangan di yang lainnya teman-teman. Nah, yang kedua, kenapa di Bybit bukan di exchanger lain? Yang kedua ini Uang Receh jawab aja. Kalau kalian di exchanger lain nih, misal kalian VIP 3 dengan modal 70.000 US dollar. Di Bybit kalian bisa upgrade satu kelas teman-teman dengan modal yang sama. Nah, jadi kalau kalian VIP 3 di exchanger lain, di Bybit kalian bisa dapat VIP 4. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari VIP The Bybit. Nah, kita geser sebentar ke bagian bawah. Caranya gimana untuk jadi VIP? Pertama, kalau kalian anggota reguler dan mau jadi VIP 1, cukup mudah, silahkan kalian deposit 50.000 US dollar dan kalian akan langsung otomatis menjadi VIP 1 teman-teman. Dan kalian juga dengan menjadi anggota di VIP 1, kalian berkesempatan untuk mendapatkan beberapa hadiah khusus dan tentunya karpet merah buat kalian teman-teman. Artinya akan ada perbedaan baik itu soal pelayanan atau customer service yang akan kalian terima. Nah, di sini Uang Receh akan sedikit infokan. Ini adalah perbedaan yang pertama yang dimana Uang Receh itu bilang kalian akan lebih hemat secara fee, baik itu di pasar spot, derivatif ataupun option. Untuk kita bahas salah satu ya, misal nih kalian pengguna reguler bukan VIP. Kalian mau melakukan trading di pasar spot, baik sebagai seorang taker ataupun maker, kalian akan dikenakan fee sebesar 0,1% dari total transaksi kalian. Beda kalau kalian menjadi VIP 1 teman-teman. Kalian langsung bisa reduce fee baik itu taker ataupun maker, sama-sama di pasar spot. Untuk maker kalian akan dikenakan biaya 0,04 dan untuk taker kalian akan dikenakan biaya 0,06. Itu untuk VIP 1. Sedangkan di Bybit ada 1, 2, 3, 4, 5 VIP. Ada VIP Supreme dan ada VIP Pro. Silahkan kalau kalian mau langsung aja daftar di Bybit. Untuk semua link keperluan nanti Uang Receh tempel di bagian deskripsi. Dan tentunya buat kalian mungkin nih yang mau coba-coba dulu, mau Bang nyobain dong jadi VIP gimana sih dan apa kelebihannya? Uang Receh punya 20 kode atau form buat kalian ya teman-teman. Uang Receh punya 20 form kalau kalian mau nyobain jadi VIP. Ini berlaku hanya untuk 14 hari. Nanti formnya ada di bagian deskripsi juga. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman. Nah, ini sebenarnya adalah FOMC meeting yang kita sudah sama-sama tahu akan diselenggarakan sekitar tanggal 3 Mei tahun 2023. Tepatnya adalah 15 hari 4 jam dari sekarang Uang Receh itu buat video teman-teman. Kenapa sih ini berpengaruh? Uang Receh sudah sering bahas karena sekarang kiblatnya masih US. Jadi apapun atau kebijakan apapun yang akan dilakukan di US, baik itu mengenai inflasi atau kebijakan moneternya, mau tidak mau akan berimpact ke market teman-teman. Dan terutama FOMC meeting.
Di bulan Mei kita sudah sama-sama bisa memperkirakan, orang banyak memperkirakan bahwa suku bunga akan naik 0,25 atau 25 basis point teman-teman, yaitu berada di posisi 5% sampai 5,25%. Nah, kemungkinan ini adalah kenaikan yang terakhir di tahun 2023. Tapi nih teman-teman, kalau di tahun lalu kita sempat mendengar bahwa Jerome Powell akan ada kemungkinan untuk pivot di tahun 2023, uang receh mungkin saat ini bilang pivot tidak akan terjadi di tahun 2023, melainkan mungkin bisa terjadi di 2024. Tapi sekali lagi nggak ada yang tahu data inflasi kedepannya bakal seperti apa. Sudah mulai terkontrolkah atau mungkin bahkan inflasi bisa kembali ke 2% untuk US sesuai target dari The Fed, dan artinya The Fed sudah bisa melakukan pivot atau penurunan dari interest rate-nya, ataukah memang inflasi masih tinggi sehingga The Fed akan menahan suku bunga di sekitaran 5,25%, ataukah ini worst case skenario-nya suku bunga akan dinaikkan lagi after Mei teman-teman. Karena kalau inflasi nambah lagi, otomatis itu mau tidak mau akan jadi salah satu pilihan The Fed ke depannya. Nah, impact-nya apa buat kripto? Di sini uang receh akan bahas dulu di mother of coin-nya. Impact-nya apa? Kenaikan suku bunga buat kripto. Jelas sangat berimpact teman-teman. Semakin tinggi suku bunga yang di interest rate punya The Fed, uang akan semakin banyak cabut dari risk asset, itu yang pertama, baik kripto ataupun capital gain. Mereka mungkin akan memburu yang namanya surat utang jangka pendek, karena secara fund uang mereka aman dan secara interest rate juga cukup bagus teman-teman buat para investor. Jika suku bunga itu rendah, bisa ditekan, inflasi bisa ditekan, dan suku bunga sudah mulai diturunkan, uang receh yakin di saat itulah secara fundamental atau secara makroekonomi Bitcoin mungkin akan mampu sedikit demi sedikit untuk kembali rally menuju all time high-nya, dan mungkin itu juga bertepatan dengan halving yang sebentar lagi akan terjadi 1 tahun lagi teman-teman. Nah, harapan kita bersama dengan adanya FOMC meeting di bulan Mei itu adalah kenaikan yang terakhir atau batas atas dari interest rate The Fed di sekitaran 5,25, dan di tahun ini kita tidak akan melihat The Fed kembali lagi untuk menaikkan suku bunga, meskipun mungkin akan tetap di 5,25%. Nah, kita langsung ke technical analysis teman-teman. Di sini kita pakai time frame 4 hourly dulu. Uang receh melihat cukup ada opportunity atau cukup ada hal yang bisa kita manfaatkan di time frame 4 jam. Nah, pertama kita melihat Bitcoin itu sempat terkoreksi kemarin teman-teman secara 4 candle berturut-turut di time frame 4 hourly. Nah, ini pelemahan momentum dari segi buyer kurang mampu untuk mempertahankan atau kurang pede mungkin untuk mempertahankan harga Bitcoin di kisaran level 30.000. Nah, ini ternyata teman-teman setelah uang receh cek tadi itu sempat ngetes ke level support sebelumnya. Nah, kita sama-sama tahu Bitcoin sempat sideways dan tidak berhasil break selama 1, 2, 3, 4, hampir 5 kali di bulan lalu di sekitaran level 28.800 sampai 29.000 di range area itu teman-teman. Dan hari ini tadi Bitcoin sempat retest, ternyata retest ke area supportnya, dan di luar ekspektasi buyer ternyata mempertahankan area tersebut teman-teman. Dan alhasil kita melihat Bitcoin kembali rebound dan sekarang berada di posisi 30.300. Dan ini menurut uang receh pribadi ini adalah suatu pembuktian bahwa buyer masih tertarik dengan Bitcoin di harga tersebut teman-teman. Dan ini sekali lagi mengukuhkan pendapat uang receh bahwa Bitcoin ATH-nya ini untuk tahun ini berada di level 31 ribuan. Mungkin teman-teman bisa di retest lagi untuk level 31.000, dan supply zone paling atas menurut uang receh adalah berada di sekitaran area 31.700 sampai 32.000 teman-teman. Ini berdasarkan pergerakan candle sebelumnya di sekitaran bulan Mei atau bulan Juni tahun 2022. Jadi di time frame 4 hourly uang receh masih cukup oke karena buyer masih mempertahankan posisi atau
skenario bahwa Bitcoin harus bertahan di angka 30.000 atau level psikologisnya. Nah, kita cek di time frame 1 hari teman-teman, opportunity apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau di time frame 1 hari kita melihat jauh lebih clear teman-teman. Ini memang ada area support yang kita sama-sama tahu cukup mampu ternyata mempertahankan pergerakan Bitcoin. Nah, kalau kita lihat di time frame harian, ternyata di area support ini ada simple move, exponential moving average 21 ternyata yang ikut menjadi atau di retest oleh Bitcoin sekitaran pagi tadi. Dan dua area ini mungkin bisa dibilang confluence of support untuk sementara dari Bitcoin teman-teman. Dan alhasil terbentuklah candle yang namanya bullish engulfing kalau menurut uang receh. Kalau sampai nanti jam 7 pagi close candle untuk hari ini, Bitcoin mampu mempertahankan harganya di 30.300 atau 30.400. Ini ada potensi reversal kembali terjadi teman-teman, atau penguatan kembali terjadi. Karena apa? Ini adalah salah satu pattern dari bullish candle, yaitu bullish engulfing. Asalkan Bitcoin mampu bertahan di level sekitar 30.300-an ya teman-teman. Nah, selain itu, untuk supply zone-nya di bagian atas, Bitcoin itu belum sama sekali retest ke area supply zone, yaitu di sekitaran high sebelumnya di posisi 31.700 sampai 32.000. Dan beberapa posisi yang perlu kita perhatikan sebagai support Bitcoin, yang pertama adalah tadi di posisi 28.800 sampai 29.000. Jika support Bitcoin di area ini mampu di break, ada potensial Bitcoin akan melakukan pelemahan momentum atau pelemahan dari kenaikan yang cukup signifikan akhir-akhir ini teman-teman. Dan posisi yang patut kita waspadai berada di dimension sekitaran 25.000 teman-teman. Nah, secara jangka panjang di sini uang receh masih cukup percaya di time frame weekly bahwa kita belum ending dari wave 1 secara keseluruhan. Artinya ada potensial Bitcoin untuk terus melanjutkan penguatan teman-teman. Dan menurut uang receh, just opini ini, semoga aja terjadi, roadmapnya kurang lebih seperti ini. Untuk wave satunya Bitcoin ada kemungkinan itu endingnya adalah di sekitaran level 47 ribuan. Nah, itu berdasarkan high level di pergerakan sebelumnya di sekitaran 28 Maret tahun 2022. Nah, semoga saja wave satunya di sekitaran area sana teman-teman. Dan after itu Bitcoin akan melakukan pergerakan menuju wave 2 atau wave koreksinya. Dan kira-kira berada di area mana tepat sekali, kalau naiknya bisa sampai 47, mungkin koreksinya paling mentok bisa ke 30.000 juga teman-teman. Dan ini jangka panjangnya untuk Bitcoin all time high menurut uang receh pribadi mungkin akan terjadi setelah garis merah ini teman-teman. Di sini uang receh buat garis merah, ini adalah pertanda Bitcoin halving ya teman-teman, yang terjadi sekitar 1 tahun lagi. Nah, kemungkinan wave 3-nya atau all time high untuk tahun ini atau selama Bitcoin berada di posisi sekitaran 70 ribuan, dan itu mungkin terjadi setelah Bitcoin melakukan masa halvingnya. Dan untuk wave 5 dan wave 4 itu jauh setelah halving selesai ya teman-teman. Dan kita kalau melihat jangka panjang pergerakan seperti ini, artinya potensi penguatan Bitcoin kalau memang ini sudah memasuki masa bull run, ini adalah proses bull run yang sangat panjang kalau menurut uang receh pribadi. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan bebas berkomentar di kolom deskripsi. Ada VIP Bybit buat kalian yang mau daftar. Nah, silakan kalian cek untuk deskripsi video dari uang receh. Kalau kalian mau daftar VIP, di situ ada peraturannya, ada semua tools yang kalian butuhkan, termasuk buat kalian yang belum daftar di Bybit, di situ juga ada video pendaftaran dan tentunya link registrasi dari uang receh, di mana kalian akan mendapatkan airdrop senilai $10 dari uang receh jika kalian pakai kode referral dari uang receh. Nah, thank you for watching this video. See you on the next video.